Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Ananda Mahaputra Iskandar, Aprilia Atikayaner, Atipah Rahmah, Debbie Marlina, Fadilah Fajriananda, Karen Sagita Kapur, dan saya sendiri Tommy Putra Wijaya. Kami akan menjelaskan eh, sebuah makalah yang telah kami susun, yaitu tentang PLTN Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini. Sebelumnya kami yang terhormat kepada dosen pembimbing Pak Rio Ansari SPD MSI. Semoga sehat selalu. Izin untuk menyampaikan materi PLTN Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini. Baiklah, eh, langsung saja kita masuki ke materi yang pertama. Nah, jadi kami dari kelompok 1 akan menjelaskan beberapa topik. Dan di sini ada 8 topik yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu ada PLTN Fukushima. Yang kedua, tipe reaktor dan sistem kerja. Yang ketiga, jenis-jenis PLTN. Yang keempat, ada cara kerja. Yang kelima, ada daya listrik. Yang keenam, ada penyebab kecelakaan nuklir. Yang ketujuh, ada dampaknya. Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah upaya mitigasi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penjelasan materi, yaitu yang pertama mengenai PLTN Fukushima. Nah, untuk materi PLTN Fukushima akan dijelaskan oleh rekan kelompok 1, yaitu Atifah Rahmah. Kepada Atifah Rahmah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Tony. Di sini saya akan menjelaskan PLTN Fukushima. Sebelumnya, kita ketahui bahwa Jepang itu merupakan sebuah negara kepulauan di Asia Timur dan merupakan negara industri. Walaupun Jepang ini merupakan negara yang sedikit memiliki sumber daya alam, tetapi Jepang merupakan importer terbesar untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Eh, untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut, Jepang lebih mengedepankan energi nuklir karena energi nuklir lebih menguntungkan bagi Jepang. Energi nuklir ini merupakan energi yang terdapat dalam inti atom dan dapat digunakan untuk menghasilkan listrik perusahaan di Jepang dan diatur oleh perusahaan berdasarkan lokasi daerah pendistribusian listrik. Perusahaan PLTN ini merupakan perusahaan swasta yang memonopoli dan mengatur pembagian listrik di sejumlah bagian besar di Jepang. Namun, segala kebijakannya dan peraturan perusahaan tersebut tetap dipantau dan diatur oleh pemerintahan Jepang. Nah, pembangkit listrik tenaga nuklir atau Fukushima 1 sering disebut dengan Fukushima Daiichi, merupakan sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir yang terletak di kota Okuma di distrik Futaba, prefektur Fukushima, Jepang. Fukushima 1 ini merupakan salah satu 25 pembangkit listrik tenaga nuklir yang terbesar di dunia. Dan pembangkit listrik nuklir yang pertama dibangun dan dijalankan seluruhnya oleh Tokyo Electric Power Company atau TEPCO. Selanjutnya, The Fukushima Daini Listrik Tenaga Nuklir atau Fukushima 2 merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir yang terletak di 150 HA di kota dari Naraha dan Tomioka di Kabupaten Futaba dari Prefektur Fukushima, Jepang. Sekian materi dari saya silakan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Atifah Rahmah yang telah menjelaskan materi tentang PLTN Fukushima. Nah, dari penjelasan Atifah Rahmah, maka kita ketahui tentang PLTN Fukushima itu apa, di mana letaknya, dan segala macam tentang PLTN Fukushima. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, yaitu materi tentang tipe reaktor dan sistem kerjanya.
Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tipe reaktor dan sistem kerjanya. Nah, penasaran dengan apa saja yang membuat dan bagaimana sistem kerja dari PLTN Fukushima, maka akan dijelaskan oleh Dila. Kepada Dila, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri yang pertama, yaitu tipe reaktor dan sistem kerjanya. Nah, pada proses kerja PLTN sebenarnya hampir sama dengan proses kerja pembangkit listrik konvensional seperti pembangkit listrik tenaga uap yaitu PLTU. Nah, PLTU ini sudah dikenal secara luas. Yang membedakan antara dua jenis pembangkit listrik itu adalah sumber panas yang digunakan. Nah, PLTN mendapatkan suplai panas dari reaksi nuklir, sedangkan PLTU mendapatkan suplai panas dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara ataupun minyak bumi. Nah, reaktor daya dirancang untuk memproduksi energi listrik melalui PLTN. Reaktor daya tersebut hanya memanfaatkan energi panas yang timbul dari reaksi fisi. Sedangkan kelebihan neutron dalam reaktor akan dibuang atau diserap menggunakan batang kendali. Oleh karena itu, memanfaatkan panas hasil fisi, maka reaktor daya dirancang berdaya termal tinggi dari order ratusan hingga ribuan MW. Nah, ada juga proses panas hasil fisi untuk menghasilkan energi listrik di dalam PLTN. Yang pertama ialah bahan bakar nuklir melakukan reaksi fisi sehingga dilepaskan energi dalam bentuk panas yang sangat besar. Nah, yang kedua, panas hasil reaksi nuklir dimanfaatkan untuk menguapkan air pendingin, bisa pendingin primer maupun sekunder. Yang ketiga ialah uap air yang dihasilkan dipakai untuk memutar turbin sehingga dihasilkan energi gerak, yaitu kinetik. Dan yang terakhir, energi kinetik. Dari turbin ini, selanjutnya itu dipakai untuk memutar generator sehingga dihasilkan arus listrik. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Dila yang telah menjelaskan tentang tipe reaktor dan sistem kerjanya. Nah, berikutnya kita masuk ke jenis-jenis dari PLTN. Nah, ini akan dijelaskan oleh rekan kelompok 1 kepada Debbie Marlina, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis PLTN. Nah, sebelum kita mengenal berbagai jenis-jenis PLTN ini, kita harus mengetahui dulu teknologi dirancang agar energi nuklir yang terlepas dari proses fisi dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. PLTN merupakan sebuah sistem yang dalam operasinya menggunakan reaktor daya yang berperan sebagai tungku penghasil panas. Dewasa ini perbedaan tersebut ditandai dengan perbedaan tipe reaktor daya yang digunakan. Masing-masing jenis PLTN atau tipe reaktor daya umumnya dikembangkan oleh negara-negara tertentu, sehingga seringkali suatu jenis PLTN sangat menonjol dalam suatu negara. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas mengenai berbagai jenis PLTN yang dewasa ini beroperasi di berbagai negara. Kita lihat pada slide yang ditampilkan ada 5 jenis PLTN. Yang pertama yaitu reaktor air didih. Pada reaktor air didih, panas hasil fisi dipakai secara langsung untuk menguapkan air pendingin dan uap yang terbentuk langsung dipakai untuk memutar turbin. Nah, turbin tekanannya tinggi menerima uap pada suhu 90 derajat Celcius dan tekanan sebesar MPa. Sebagian uap diteruskan lagi ke turbin tekanan rendah. Dengan sistem ini dapat diperoleh efisiensi termal sebesar 34%. Nah, itulah penjelasan mengenai reaktor air didih ini. Baiklah,
Selanjutnya mengenai reaktor air tekan. Reaktor air tekan juga menggunakan H2O sebagai pendingin sekaligus moderator. Bedanya dengan reaktor air didih adalah penggunaan dua macam pendingin, yaitu pendingin primer dan sekunder. Panas yang dihasilkan dari reaksi fisi dipakai untuk memanaskan air pendingin primer. Dalam reaktor ini dilengkapi dengan alat pengontrol tekanan atau pressurizer yang dipakai untuk tahankan tekanan sistem pendingin primer. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, reaktor air berat atau HWR, Heavy Water Reactor. Reaktor air berat merupakan jenis reaktor yang menggunakan D2O atau air berat sebagai moderator sekaligus pendingin. Reaktor ini menggunakan bahan bakar uranium alam sehingga harus digunakan air berat yang penampang lintang sarapannya terhadap neutron sangat kecil. PLTN dengan reaktor air berat paling terkenal adalah CANDU, Canadium Deuterium Uranium, yang pertama kali dikembangkan di Kanada. Kemudian yang keempat yaitu reaktor Manox atau MR, Manox Reaktor. Reaktor Manox menggunakan bahan bakar dalam bentuk logam uranium atau paduannya yang dimasukkan ke dalam kelongsong paduan magnesium atau Mg. Reaktor ini dikembangkan dan banyak dioperasikan oleh Inggris. Termasuk dalam reaktor jenis ini yaitu reaktor penelitian pertama di dunia yang dibangun oleh tim pimpinan Enrico Fermi di Chicago, Amerika Serikat. Reaktor Manox menggunakan CO2 sebagai pendingin, grafit sebagai moderator, dan uranium alam sebagai bahan bakar. Panas hasil fisi diambil dengan mengalirkan gas CO2 melalui elemen bakar menuju ke sistem pembangkit uap. Dari pertukaran panas ini akan dihasilkan uap air yang selanjutnya dapat dipakai untuk memutar turbin. Kemudian jenis PLTN yang terakhir yaitu reaktor temperatur tinggi atau HTR, High Temperature Reactor. Reaktor temperatur tinggi adalah jenis reaktor yang menggunakan pendingin gas helium atau HE dan moderator grafit. Reaktor ini mampu menghasilkan panas hingga 750 derajat Celcius dengan efisiensi termalnya sekitar 40%. Panas yang dibangkitkan dalam teras reaktor dipindahkan menggunakan pendingin HE atau sistem primer ke pembangkit uap. Dalam pembangkit uap ini, panas akan diserap oleh sistem uap air umpan atau sistem sekunder dan uap yang dihasilkannya dialirkan ke turbin. Nah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Debbie Marlina telah menjelaskan materi tentang jenis-jenis PLTN. Nah, berikutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu cara kerja PLTN. Nah, cara kerja PLTN ini akan dijelaskan oleh Aprilia Atika Yaner. Kepada Atika, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk menjelaskan bagian materi tentang cara kerja. Nah, pendingin air berat dipompa melalui tabung inti reaktor dalam loop tertutup. Nah, tabung berisi bundel bahan bakar untuk mengambil panas yang dihasilkan dari fisi nuklir yang terjadi di inti. Loop pendingin air berat melewati generator uap, di mana panas dari air berat mendidihkan air biasa menjadi uap bertekanan tinggi. Air berat sekarang lebih dingin. Nah, disirkulasikan kembali ke reaktor saat siklus pendinginan loop tertutup berlanjut. Nah, uap bertekanan tinggi dari pembangkit uap itu disalurkan ke luar gedung penahanan reaktor untuk menggerakkan turbin konvensional. Nah, turbin ini menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik yang kemudian didistribusikan ke jaringan. Reaktor nuklir terpisah dari peralatan yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Uap yang keluar dari turbin dikondensasikan kembali menjadi air dan dipompa kembali ke pembangkit uap. Lanjut. Nah, daya listrik.
Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah sebuah pembangkit daya termal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Prinsip kerja sebuah PLTN itu hampir sama dengan sebuah pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan uap bertekanan tinggi untuk itu yang diubah menjadi energi listrik. Nah, perbedaannya itu ialah sumber panas yang digunakan untuk menghasilkan panasnya. Sebuah PLTN itu menggunakan uranium sebagai sumber panasnya. Nah, reaksi yang digunakan itu adalah reaksi pembelahan atau disebut reaksi fisi. Inti uranium menghasilkan energi panas yang sangat besar. Nah, daya sebuah PLTN itu berkisar antara 40 sampai mencapai 2000 MWE, dan untuk PLTN yang dibangun pada tahun 2005 mempunyai sebaran daya dari 600 MWE sampai 1200 MWE. Nah, terdapat 437 PLTN yang beroperasi di dunia, yang secara keseluruhan itu menghasilkan daya sekitar 1/6 dari energi listrik di dunia. Nah, sampai saat ini sekitar 66 unit PLTN itu sedang dibangun di berbagai negara, antara lain ada Tiongkok, itu 28 unit, ada Rusia itu 11 unit, ada India 7 unit, dan Uni Emirat Arab itu 4 unit, dan ada juga Korea Selatan 4 unit, Pakistan dan Taiwan yang masing-masing itu 2 unit. Nah, PLTN itu dikategorikan berdasarkan jenis reaktor yang digunakan. Namun, pada beberapa pembangkit yang memiliki beberapa unit reaktor yang terpisah memungkinkan untuk menggunakan jenis reaktor yang berbahan bakar seperti uranium dan plutonium. Dan sekian presentasi dari saya tentang cara kerja dan daya listrik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tika yang telah menjelaskan tentang materi cara kerja PLTN dan daya listrik pada PLTN. Nah, berikutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu penyebab terjadinya kecelakaan nuklir di Fukushima. Nah, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Tommy Putra Wijaya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu penyebab terjadinya kecelakaan nuklir di Fukushima. Nah, bencana nuklir di Fukushima ini merupakan kecelakaan energi di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima 1 di Fukushima. Yang awalnya itu prosesnya dimulai dari adanya kejadian bencana alam, yaitu tsunami. Nah, yang terjadi di Tohoku pada tanggal 11 Maret 2011. Nah, setelah kejadian gempa tersebut, nah itu reaktor secara aktif otomatis mematikan reaksi fisi berkelanjutan. Nah, namun dengan adanya tsunami tadi, maka mematikan generator darurat yang akan menyediakan daya untuk mengendalikan dan mengoperasikan pompa yang diperlukan untuk mendinginkan reaktor. Pendinginan yang tidak memadai menyebabkan 3 krisis nuklir, ledakan kimia hidrogen, dan pelepasan bahan radioaktif di unit 1, 2, dan 3 12 Maret sampai 15 Maret. Pendinginan yang tidak memadai juga menyebabkan ini terjadi kerusakan untuk menyimpan bahan bakar dari reaktor 4 sehingga menjadi terlalu panas karena panas dari batang bahan bakar. Nah, sedikit bercerita, nah pada tanggal 5 Juli 2012, nah Komisi Investigasi Independen ini kecelakaan nuklir di Fukushima, nah menemukan bahwa penyebab kecelakaan tersebut telah lama diketahui dan bahwa operator pabrik Tokyo Electric Power Company atau TEPCO telah gagal memenuhi persyaratan keselamatan dasar seperti risiko penilaian, persiapan untuk memadatkan kerusakan pembangunan, dan pengembangan rencana evakuasi. Nah, sehingga pada tanggal 12 Oktober tahun 2012, TEPCO ini mengakui untuk pertama kalinya mereka telah gagal untuk mengambil tindakan yang diperlukan karena takut mengundang tuntutan hukum atau demonstrasi yang melawan pabrik nuklirnya. Nah, bencana Fukushima ini adalah insiden yang terjadi nuklir yang paling berarti sejak 26 April 1986, yaitu bencana Chernobyl, dan bencana kedua akan diberi kategori tingkat 7 dari skala kejadian nuklir internasional. Nah, meskipun tidak ada korban jiwa terkait bencana ini dengan radiasi karena kecelakaan tersebut, jumlah kematian akibat kanker menurut teori ambang batas radiasi
ambang batas linier yang akan diakibatkan oleh kecelakaan tersebut diperkirakan sekitar 130 sampai 640 orang di tahun dan dekade ke depan. Nah, ini sangat merugikan sekali dan besar sekali dampaknya. Komite Ilmiah Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pengaruh Radiasi Atom dan Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan bahwa tidak akan ada peningkatan keguguran, kelahiran mati atau gangguan fisik dan mental pada bayi yang lahir setelah kecelakaan tersebut. Namun, diperkirakan 1.600 kematian diyakini telah terjadi karena kondisi evakuasi yang terjadi. Tidak ada rencana yang jelas untuk melakukan decommissioning pada pabrik tersebut. Tapi perkiraan pengelolaan pabrik adalah 30 atau 40 tahun. Nah, ini merupakan kejadian atau yang kecelakaan nuklir yang terjadi di Fukushima, PLTN yang ada di Fukushima, yang menyebabkan banyak kerugian dan disebabkan oleh adanya bencana alam sehingga mengakibatkan kecelakaan nuklir yang menyebabkan banyak kerugian. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Nah, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu materi tentang dampak yang terjadi akibat adanya kecelakaan nuklir tersebut. Yang akan dijelaskan oleh rekan kelompok 1 kepada Karen Sagita Kapur, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari peristiwa Fukushima. Yang pertama yaitu dampaknya terhadap keamanan lingkungan. Dampak pertama yang ditimbulkan oleh kecelakaan PTN Fukushima Daiichi terhadap keamanan lingkungan adalah pada udara atau atmosfer. Nah, kecelakaan pembangkit tenaga nuklir Fukushima Daiichi mengakibatkan pelepasan zat radioaktif ke udara yang kemudian terbawa oleh angin sampai ke atmosfer. Nah, kecelakaan PTN Fukushima Daiichi ini mengakibatkan ledakan besar di 3 unit reaktor sehingga terjadi pelepasan material radioaktif ke udara. Nah, yang kedua yaitu dampak terhadap keamanan ekonomi. Kecelakaan PTN Fukushima Daiichi berdampak terhadap keamanan manusia, terutama terhadap keamanan lingkungan dan ekonominya. Setiap kategori dalam keamanan manusia saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, ancaman terhadap keamanan ekonomi muncul akibat adanya ancaman terhadap keamanan lingkungan tersebut. Nah, dalam keamanan lingkungan menyatakan bahwa radiasi menyebar ke wilayah sekitar reaktor sehingga menurunkan kualitas lingkungan. Radiasi ini yang menyebabkan munculnya ancaman keamanan ekonomi tadi karena produksi pertanian menjadi terganggu sehingga menurunnya ekspor produk lokal, masyarakat harus dievakuasi dan harus mendapatkan ganti rugi. Nah, Fukushima Daiichi ini berdampak terhadap keamanan ekonomi. Menurut Habrin Baisev dan Fuso Ito, terdapat 5 dampak yang ditimbulkan oleh akibat kecelakaan pembangkit tenaga nuklir Fukushima Daiichi tersebut terhadap pertanian dan bisnis pertanian. Yang pertama yaitu dampak langsung terhadap kerusakan produksi hasil pertanian. Kerusakan langsung dapat dilihat dari kerusakan produksi pada tanaman dan produk ternak karena akibat radiasi dari kecelakaan tersebut. Sejumlah besar panen yang didominasi oleh sayuran rusak karena tidak aman untuk dikonsumsi ataupun diproses lebih lanjut. Yang kedua yaitu penurunan pendapatan utama maupun pendapatan yang terkait. Nah, penurunan pendapatan yang terjadi diakibatkan oleh pembatasan produksi, pengiriman, dan permintaan pasar yang rendah untuk pelayanan serta produk hasil lokal. Sebaliknya, sebelum terjadi peristiwa tersebut, Fukushima merupakan daerah penghasil sayuran yang sebagian besar dipasarkan di Tokyo. Dampak yang ketiga yaitu peningkatan biaya produksi, transportasi, dan transaksi pertanian. Banyak petani dari pebisnis telah memperhitungkan biaya-biaya yang semakin meningkat saat biaya meningkat seperti biaya yang terkait dengan pemulihan bencana alam. Hilangnya pasokan, usaha beralihnya pemasokan baru dari daerah lain atau negara lain, dekontaminasi tanaman, lahan pertanian, dan berbagai material lainnya.
Yang keempat yaitu dampak yang keempat yaitu kehilangan nilai dari tanah pertanian, material dan modal tak berwujud atau intangible capital. Nah, dampak ini berhubungan dengan berbagai kegiatan seperti kontaminasi yang mencemari lingkungan, pemindahan lokasi, peraturan institusi, dan berkurangnya pasar untuk produksi lokal. Berbagai hal tersebut mengakibatkan petani maupun bisnis yang berkaitan dengan pertanian kehilangan nilai dan lahan pertaniannya. Yang kelima yaitu berkurang produktivitas tenaga kerja dan meningkatnya biaya kesehatan. Pada dampak kelima ini dipengaruhi oleh kondisi tertentu. Kondisi pertama yaitu berita mengenai kerusakan yang diakibatkan oleh pembangkit tenaga nuklir Fukushima tersebut telah tersebar sehingga dapat mempengaruhi produk dari Fukushima. Selain itu, dekontaminasi dari lahan-lahan pertanian maupun peternakan dinilai lambat dan ganti rugi yang diberikan TEPCO tidak sesuai dengan harapan yang menjadi kondisi yang dapat mempengaruhi dampak ini. Kondisi ini yang mendorong para petani mulai kehilangan keinginan untuk bekerja di tempat asal mereka. Nah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Karen yang telah menjelaskan tentang materi dampak dari adanya kecelakaan atau kecelakaan dari PLTN di Fukushima. Berikutnya kita masuk ke materi terakhir yaitu upaya mitigasi yang dilakukan dari akibat bencana yang terjadi yang akan dijelaskan oleh rekan kelompok 1 yaitu Nanda. Kepada Nanda dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, untuk upaya mitigasi yang diambil oleh pemerintah Jepang itu ada 3 yang kami dapatkan, yaitu yang pertama, Tokyo mengambil alih manajemen krisis. Nah, pemerintah Jepang di bawah Perdana Menteri Shinzo Abe ingin menunjukkan kemampuannya untuk dalam mengambil tindakan upaya mitigasi bencana. Nah, setelah mengumumkan bahwa paparan radiasi di lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima lebih tinggi daripada yang diperkirakan sebelumnya, nah pemerintah Tokyo mengambil alih dalam manajemen krisisnya. Itu merupakan langkah awal dari pemerintah Jepang. Nah, selanjutnya itu dana dalam upaya mitigasi itu diambil dari pajak. Nah, pemerintah Jepang menguncurkan dana sekitar 360 juta euro untuk sistem pengaman. Dengan kucuran uang itu diharapkan kontaminasi akibat kebocoran radioaktif di PLTN itu diantaranya dipakai untuk bangun dinding pelindung beku bawah tanah sepanjang 1,5 km di sekitar reaktor nuklir. Nah, selanjutnya pesan dari AB. Nah, jadi AB pesan dari AB ini digunakan sebagai penyemangat bagi masyarakat Jepang dalam upaya mitigasi bencana nuklir ini. Nah, mana AB menyampaikan dunia menyaksikan apakah kita mampu mengatasi masalah yang terjadi di PLTN Fukushima. Nah, ini diumumkan oleh Shinzo Abe beberapa hari sebelum keputusan Komite Olimpiade menentukan lokasi Olimpiade 2020. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nanda yang telah menjelaskan materi dari upaya mitigasi terhadap kejadian kecelakaan PLTN yang terjadi di Fukushima. Jadi itu tadi materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1 mengenai PLTN Fukushima Daiichi dan PLTN Fukushima Daini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Nah, sebelum kami tutup, maka kami akan menyimpulkan tentang makalah yang telah kami susun, di mana dari makalah yang kami susun dapat disimpulkan yang disampaikan juga oleh teman-teman tadi, yaitu yang pertama, pembangkit listrik tenaga nuklir di Fukushima 1 itu sering disebut juga sebagai Fukushima Daiichi.
merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir yang terletak di kota Okuma di distrik Futaba, prefektur Fukushima, Jepang. Dan Fukushima 2, pembangkit listrik tenaga nuklir 2F atau Fukushima Daini, merupakan pembangkit listrik yang terletak di 150 HA atau 377 acre situs di kota dari Naraha dan Tomoika di Kabupaten Futaba dari prefektur Fukushima, Jepang. Yang kedua, tipe reaktor yang digunakan adalah reaktor air mendidih, di mana panas air visi dipakai langsung menguapkan air pendingin, dan upaya langsung dipakai untuk memutar turbin. Nah, turbin ini digunakan untuk menggerakkan atau memutar listrik sehingga bisa didistribusikan ke jaringan. Yang ketiga, tentang daya listrik, daya PLTN itu berkisar antara 40 MWE sampai dengan 2000 MWE. Yang terakhir, nah, dari kejadian nuklir Fukushima berawal dari tsunami, yaitu tsunami setelah gempa pada tanggal 11 Maret 2011 yang menyebabkan reaktor aktif secara otomatis mematikan reaksi fisi berkelanjutan. Nah, itu tadi kesimpulan yang bisa kami sampaikan dari presentasi tentang makalah kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, juga dari penjelasan ini juga bisa kita ambil sedikit suatu ide di mana dengan kebutuhan manusia yang meningkat terhadap energi listrik, maka diperlukan pemikiran-pemikiran yang dimana bisa membuat kebutuhan manusia itu bisa terpenuhi. Salah satunya adalah dengan penggunaan PLTN. Dan efek PLTN itu juga sangat bagus dikembangkan karena sudah banyak dikembangkan juga di dunia sebagian besar. Nah, Indonesia kalau bisa harus mengembangkan seperti itu juga. Mungkin itu dari kami kelompok 1. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih kami ucapkan kepada kawan-kawan dan terima kasih kami ucapkan kepada Pak Rio Ansari yang telah membimbing dalam menyusun makalah. Yang demikianlah saya selaku moderator Tuan Putra Wijaya. Mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.